Oke, baik teman-teman, kembali lagi bersama saya Daniel Debi dalam channel Om Edu, dimana channel ini akan membahas seputar edukasi teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara menginstal DHCP server pada Linux Debian 8.11.1 teman-teman. Nah, yang pertama-tama teman-teman perlu punya aplikasi yang namanya VirtualBox. Langsung saja kita buka. Kemudian di dalam VirtualBox ini kita sudah menginstal yang namanya server Debian 8 ya, dan sebuah sistem operasi Windows. Di sini saya pakai Windows 10 sebagai klien. Kemudian untuk server ini sendiri, sebelum mulai semuanya kita masuk dulu di pengaturan. Kemudian kita pilih jaringan. Nah, di sini kita fungsikan untuk adapternya itu pada jaringan internal ya, jaringan internal. Kemudian kita aktifkan juga adapter 2 ini. Kemudian kita masukkan ke jaringan internal. Kita buat juga di Windows, kita masuk di pengaturan. Kemudian untuk jaringannya kita pakai yang internal juga. Kemudian untuk adapter 2 kita pakai jaringan internal juga. Nah, selanjutnya kita akan masuk di server di Linux. Kita masuk. Ini kita close saja teman-teman. Kita tunggu. Ya, sekarang prosesnya seperti ini untuk boot awalnya. Kita close saja ini. Nah, teman-teman, pastikan juga kita sudah punya paket instalasi DVD 2, karena paket DHCP server itu adanya di DVD 2 teman-teman. Ya, sekarang kita sudah masuk. Kita bisa login menggunakan root saja sebagai pengguna tertinggi, kemudian masukkan passwordnya. Pertama-tama kita pastikan dulu bahwa kita sudah membuat IP address pada sistem operasi ini gitu. Nah, caranya kita cek IP atau langsung saja, atau kita cek dulu IP. Perintahnya adalah if config seperti ini, enter. Nah, di sini sudah ada IP 192.168.10.1. Nah, untuk cara pemberian IP address itu teman-teman, kita bisa pakai perintah nano spasi etc spasi network seperti ini. Kemudian garis miring lagi interfaces seperti ini teman-teman. Lalu kita enter. Nah, di sini teman-teman kita bisa ganti. Di sini tulis auto ETH0. Kalau teman-teman dia agak beda, sesuaikan dengan ini ETH0, auto ETH0. Kemudian ini IVC ETH0 inet static ya teman-teman ya. Kemudian kasih IP ya, kita coba ganti jadi 1 mungkin ya, supaya kita taruh 1. Kemudian di sini juga kita ganti jadi 1. Ini networknya jadi 1 ya. Kita Ctrl X, kita simpan teman-teman, tekan Y, kemudian kita enter. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, kita harus merestart networknya ini teman-teman. Perintahnya adalah garis miring etc garis miring init.d garis miring networking ya, networking spasi restart seperti ini teman-teman. Kita enter. Ya, sudah oke begini, berarti sudah kita restart teman-teman. Kita sekarang kita cek IP-nya. Perintahnya adalah if config. Ya, sudah berubah jadi 1.1 teman-teman. Oke, sudah berubah. Sekarang kita akan mulai tahap penginstalan di awal. Kita kaitkan DVD dengan perintah apt cd-rom add seperti ini perintahnya. Kemudian enter. Lalu pilih disknya teman-teman ya. Kita masuk di Piranti, pilih drive optik, kita pilih DVD 2. Oke, ini sudah terseleksi DVD 2. Kemudian kita enter.
kalau sudah seperti ini teman-teman, ketikkan perintah untuk menginstal ya. Perintahnya adalah apt garis datar get spasi install install isc garis datar dhcp garis datar server. Oke, kemudian enter. Oke, sudah kita install. Kita coba cek. Kita gunakan perintah yang paling dasar, kemudian cd garis miring etc, enter. Kita lihat isinya ls, kita lihat dhcp, kita ketikkan cd untuk masuk ke direktori dhcp, kemudian kita enter. Lalu kita lihat lagi isi dari direktori dhcp. Nah, di sini ada yang namanya dhcpd.conf. Nah, kita akan melakukan konfigurasi di file yang bernama dhcpd.conf. Nah, perintahnya adalah nano spasi dhcpd.conf. Kemudian kita enter. Nah, sampai di tahap sini teman-teman, kita bisa turunkan kursornya sampai di sini teman-teman. Di sini teman-teman samakan. Kemudian kita hilangkan tanda pagar. Kita hilangkan ini tanda pagar. Ini. Kemudian kita sesuaikan dengan IP yang kita sudah berikan tadi. Di sini subnetnya otomatis jadi 192.168.1 ya, .0. Netmasknya adalah 255.255, karena kelas C berarti ini 0. Lalu range-nya ini bebas, teman-teman mau kasih berapa, 192.168.1. Saya mau tes saja dulu ya, 26, dari range 26 sampai 30. Ini contoh 192.168.1.30 gitu. Jadi yang klien dia akan dapat IP dari range 192.168.1.26 sampai dengan 1.30 teman-teman. Ya, bisa jadi 26, 28, 27, 29, 30 kayak gitu teman-teman. Lalu kita akan option root-nya kita pakai IP server 192.168.1.1. Ya, broadcastnya ini kita bisa pakai yang paling jauh saja teman-teman ya. Kita pakai 192.168.1.255. Ya, sampai di sini mungkin sudah selesai untuk penyetingan ini. Kita boleh Ctrl X, lalu kita simpan, tekan Y, kemudian enter. Oke, kita kembali di sini, kita tekan CD, kita clear, kemudian kita buat lagi. Ya, kita harusnya sudah restart ini ya, tapi sebelum kita restart teman-teman, kita buat dulu defaultnya ya. Defaultnya ini kita mau arahkan kemana gitu. Jadi kita pakai perintah nano garis miring etc garis miring default gini ya, default garis miring isc garis datar dhcp server ya, kemudian enter. Nah, yang di bawah ini tadi kan yang kita setting IP-nya adalah ETH0 teman-teman ya. Jadi di sini kita taruh ETH0, Ctrl X, lalu tekan Y untuk simpan perubahan.
ya, kemudian enter. Setelah itu kita mulai untuk restart ya. Kita ketikkan perintah garis miring etc garis miring init titik d, kemudian garis miring isc garis datar dhcp garis datar server, seperti ini. Kemudian ketikkan restart. Kita tunggu ya. Oke. Proses restartnya sudah selesai teman-teman. Nah, langkah selanjutnya kita bisa masuk di sistem operasi yang kita mau jadikan klien teman-teman. Nah, karena di sini saya pakai Windows, maka kita aktifkan Windows di VirtualBox-nya. Kita masuk di VirtualBox yang ini, kita jalankan Windows ini sebagai klien ya teman-teman. Kita mulai, kita tunggu. Ya, jadi ini masih boot awal dari Windows seperti ini teman-teman. Jadi jangan lupa untuk setting di awal tadi itu ya, jaringannya teman-teman. Kalau lupa bisa ikuti kembali cara yang di awal tadi ya. Nah, ini adalah boot awal dari Windows. Kita tunggu. Oke, masuk di Windows, kita tunggu. Oke, kita sudah masuk di Windows. Ini adalah tampilan awal dari Windows teman-teman. Seperti ini. Kita arahkan di logo jaringan ini, kita klik kanan, kemudian open network. Nah, kita pilih di change adapter option, kita klik. Lalu di sini ada dua. Kita klik kanan, pilih properties, kemudian masuk di IP versi 4, pilih properties ya. Ini sudah di obtain, kita bisa pindahkan ke bawah lalu pindahkan ulang di obtain, kemudian oke, kita close. Kemudian ini juga kita buat hal yang sama untuk jaga-jaga saja, siapa tahu dia adanya di bagian kedua begitu teman-teman. Kita close, kemudian kita disable, lalu kita tunggu sedikit, kita disable juga ini, kemudian kita enable kembali, lalu kita cek ya. Kita bisa cek, ini masih tunggu sedikit teman-teman. Kalau sudah kembali sebentar baru kita cek. Oke, kalau sudah seperti ini kita bisa cek di sini teman-teman. Kita bisa, atau kita, cara yang bagus itu kita masuk di sini, kita ketikkan cmd, kita enter, lalu kita ketikkan ipconfig, enter. Ya, di sini kita dapat IP 192.168.1.26. Ternyata dua-dua interface, karena kita kasih aktif 2, adapternya ada 2, jadi dua-duanya dapat ini teman-teman. Di sini dapat 1.27 dan di atas ini dapat 1.26. Yang kita setting tadi adalah gateway, ini juga dapat gateway 1.1
ini juga 1.1. Oke teman-teman, untuk cara install dan konfigurasi DHCP server, kita tes yang langkah terakhir, kita tes ping di server yaitu 192.168.1.1 teman-teman. Kita tes. Oke, di sini sudah berhasil untuk ping, membuktikan bahwa ada koneksi antara server dan klien. Dan dimana kita juga lihat sendiri bahwa kita sudah dapat IP secara otomatis yang disediakan oleh server, dimana itu adalah bagian dari fungsi DHCP server. Oke, sekian dari tutorial hari ini teman-teman. Salam edukasi.